Oke, kali ini kita akan belajar untuk membuat dashboard di dalam Microsoft Excel. Nah, seperti apa dashboard-nya? Kita akan membuat data nanti seperti ini tampilannya ya. Jadi, gimana caranya eee, suatu data itu bisa tertampilkan secara mudah dan satu layar gitu ya. Dan ini juga bisa automation. Nah, ini nanti kita bikin inputannya, datanya seperti ini ya. Nah, tapi awalnya seperti apa? Kita akan memulai dari seperti ini ya. Nah, datanya awalnya tuh seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Cara mudahnya itu pertama kita tinggal insert aja ya di satu kolom gitu ya. Nah, jadi kita kasih space gitu ya. Nah, lalu kita bebas mau lebarkan sebesar apa itu kita bebas ya. Nah, seperti ini misalkan gitu ya. Oke. Lalu yang kedua kita beri warna ya. Warnanya juga bebas, yang penting mudah dilihat ya. Nah, sehingga warna ini eee, lebih menjadi kontras dengan datanya ya. Oke, kita lebarkan juga supaya lebih enak lagi ya data-datanya. Nah, data-data ini juga bisa untuk apapun gitu ya. Nah, kalau ini belum jadi satu layar, kita perbesar lagi. Oke, seperti ini misalkan gitu ya. Jadi untuk data-data ini itu bisa berupa untuk data sales, data manpower, data barang gitu ya, data gudang, itu bisa ya. Jadi bebas gitu ya. Nah, di sini kita boleh kasih logo gitu ya, nanti kita kasih ini, itu logonya bebas ya, terserah kita ya. Oke, lalu kita coba insert untuk membuat shape gitu ya. Nah, di sini kita bikin shape-nya boleh sebebas apapun ya. Terus kita beri warna. Nah, warnanya ini itu harus kontras lagi ya. Jadi kita ambil putih aja, lalu kita copy paste gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kalau sudah ada gini, nanti kita ketik misalkan ini input ya. Lalu kita ganti warnanya biar kelihatan. Kita perbesar, teksnya kita pilih, misalkan ini gitu ya, input. Lalu di sini dashboard. Oke, kita ganti warna juga. Ini. Oke, kita ganti lagi teksnya. Oke, oke seperti ini ya. Jadi ada dua kolom ya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita buat misalkan kita ingin menampilkan data-data di sininya ya. Maka sama, kita insert juga seperti ini ya. Kita besarkan lagi. Oke. Terus jangan lupa kita beri warna juga yang kontras ya. Oke. Terus kita coba berikan kotak data ya. Nah, ini kita masukkan kotak datanya. Misalkan di sini data ya. Di sini nanti terserah mau apa ya. Ini misalkan kita ganti ke putih ya. Ketika putih, oke. Terus kita insert lagi, kita kasih judul. Misalkan di sini kita mau sesuai kategori ya, makanan gitu ya. Oke, kita pindahkan home, ganti jadi warna putih. Nah, kita masukkan. Oke, ini misalkan barang. Barang ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu ini tinggal kita copy paste saja.
Oke, tapi sebelum itu kita grupkan dulu, grup di sini ya. Kita grup, setelah kita grup kita copy. Setelah kita copy, kita atur aja jaraknya ya, sejauh apa. Oke, setelah itu baru nanti kita ganti-ganti. Ini misalkan elektronik ya. Lalu di sini ada tools, lalu ada pendingin. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, untuk mengisi data-data di sini, maka kita harus mengolah datanya dulu. Datanya akan kita olah seperti apa? Tentunya akan menggunakan pivot table. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat pivot table dan nanti data grafiknya ya. Seperti apa caranya? Yang pertama adalah klik di nomor ya, lalu kita shift, tekan shift control, klik kanan, ke arah panah kanan, ke bawah. Nah, ini kita blok ya semua datanya. Ini kita blok dari kolom nomor sampai bawah ya. Lalu kita klik insert, lalu ke pivot table ya. Kita klik pivot table-nya. Nah, di sini dia ada permintaan new show worksheet atau existing worksheet. Kita pilih new worksheet ya. Oke, kita klik oke. Nah, dia muncul di sebelumnya di sini ya. Oke. Nah, ini ada data yang tadi. Di sini ada pivot table. Nah, pivot table kita bermainnya di kolom sebelah kanan ini ya, yang ada tulisannya pivot table ya. Nah, jadi ada di sini, ini adalah berdasarkan kolom-kolom yang di atas tadi ya, judul-judul kolomnya. Nah, kita akan masuk-masukkan ke dalam 4 kolom ini. Jadi ada filter, kolom, row, dan value. Nah, jadi untuk filter ini fungsinya adalah untuk menyaring sesuai keinginan kita datanya nanti. Kalau row ini adalah kolom ke bawah, kalau columns ini yaitu untuk data ke samping ya. Nah, kita akan masukkan misalkan kategori ya. Kita masukkan, nah di sini ada kategori muncul ke bawah ya. Lalu kita pengen tahu jumlahnya yang berdasarkan kategori ada berapa ya. Maka kita masukkan ke value juga. Oke. Jadi totalnya ada 30 item. Nah, tapi kita di sini pengen tahu juga selain itu eh, apa namanya? Berapa sih penjualannya gitu ya. Maka kita coba copy paste lagi yang ini ya. Copy, kita paste di bawahnya ya. Nah, ini kita kasih judul dulu. Misalkan di sini eh, jumlah jumlah barang per kategori ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang ini. Ini kita keluarkan, tinggal di drag aja ya. Lalu kita misalkan jumlah terjual ya. Jumlah terjual berapa? Kita masukkan ke value. Nah, jadi jumlah terjual itu ada datanya seperti ini ya. Nah, jadi kalau dikategorikan per kategorisasinya maka muncul jumlah yang terjual berapa. Tapi kalau ini per item ya, jumlah item barang. Ini jumlah item barang. Nah, ini jumlah barang terjual per kategori. Oke. Per area itu jumlah terjualnya paling tinggi di area mana aja. Nah, kita bisa lihat ya, seperti ini. Ini berarti data jumlah barang terjual per area. Oke, kita lagi sini ya. Misalkan kita pengen tahu tadi kita keluarkan dulu ya data-datanya. Kita pengen tahu perkategorisasi yang apa namanya? Sorry. Kita pengen tahu nama barang misalkan ya. Lalu yang jumlah yang terjual berapa ya. Oke, ini kalau per
item gitu ya, per item. Atau kita pengen tahu misalkan apa ya, sebentar, tahun item. Oke, oke, tadi ya kita pengen tahu item-item per ininya terjual ya. Berarti ini jumlah item terjual. Oke, lalu kita copy lagi. Ini misalkan kita pengen berdasarkan tahun pembuatan gitu ya. Tahun pembuatan berapa ya terjual gitu ya. Nah, jadi berdasarkan tahun pembuatan paling banyak yang terjual tahun berapa gitu ya. Barang terjual berdasarkan tahun pembuatan. Oke, seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat data-datanya. Setelah itu ini kita bikin grafik, jadi tinggal di copy aja, terus kita insert, kita bikin grafik. Nah, di kolomnya di sebelah kolom sheet ketiga ini ada chart. Nah, di sini kalau pakai Excel terbaru kita ada rekomendasi, terus tinggal kita pilih, misalkan mau batang dia ya, atau mau misalkan pie gitu ya, atau yang lain-lain ya. Kita coba pakai pie di sini ya. Jadi jumlah ini kita pengen yang terjual aja ya. Kita insert, terus kita bikin pie gitu ya. Bikin pie. Oke. Nah, dapat ya. Di sini kita kasih data-datanya ya. Oke, ini total. Kita kasih judul ya. Total barang terjual berdasarkan kategori. Oke, gitu ya. Nah, atau coba kita ganti supaya lebih enak lagi. Kita pakainya di sini bisa pakai data apa namanya, batang aja, grafik batang ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Kita taruh di panggil pivotnya ya. Oke, selanjutnya kita pengen per area ya. Oke, kita pengen per area, kita blok datanya, kita insert, kita pakai pie. Nah, oke, tapi yang preview ya supaya lebih oke. Nah, seperti ini. Total barang terjual per area. Oke, kita tampilin juga datanya ya. Nah, terus kita kasih warna. Nah, biar kelihatan gitu ya. Ini misalkan kita mau highlight yang terbesar, kita keluarkan gitu ya. Oke, kecilkan boleh seperti ini ya. Nah, lalu kita pengen lihat grafik secara detail gitu ya. Oke, mau kita insert, kita kasih grafik align ya.
Tuh, kayak gini ya. Total terjual per item gitu ya. Sama, selalu tampilkan datanya, lalu kita pertebal aja. Jadi di sini ini tulisannya kita perkecil aja ya. Nah, ini kita lebarkan karena banyak datanya. Nah, oke ya. Ini ada grafik, kita bisa lihat grafik per itemnya ya. Oke, selanjutnya ini misalkan per tahun pembuatan gitu ya. Nah, insert ininya boleh apa ya? Nah, boleh bar gitu ya. Barnya yang ke samping misalkan gitu ya. Biar lebih menarik, biar eye-catching ya. Total barang terjual per tahun pembuatan gitu ya. Oke, jangan lupa kita berikan data label gitu ya. Oke, misalkan ini juga bisa kita nanti ganti-ganti warna gitu ya. Oke, sip. Nah, oke ya. Kalau sudah kita memiliki masing-masing pivot table-nya, datanya ya. Selanjutnya kita masukkan lagi ke inputannya ya. Oke, misal. Nah, caranya seperti apa? Jadi di sini kita klik di bagian kotak untuk isi datanya, lalu kita taruh kursor kita di bar yang ada fx ini untuk rumus ya. Nah, ini kita tinggal klik sama dengan, terus kita pilih si sumber datanya dari mana, dari data pivot yang di sheet 1 ini ya. Terus tadi kita mau per kategori ya. Nah, makanan itu ada di kolom keberapa? Nah, di sini kita bisa lihat dia ada di kolom A, B, ya. Datanya itu dari kolom B nomor 15, berarti B 15 gitu ya. Tinggal kita enter. Nah, dia akan muncul si angkanya ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal sama mengulangi lagi seperti itu dan seterusnya ya. Oke, ini kayaknya kebesarannya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah oke, jadi deh datanya seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikin dashboard. Dashboardnya seperti apa nanti ini tinggal kita copy aja. Caranya move or copy, terus kita masukkan ke kolom data seperti ini ya. Nah, dia akan punya data sama. Nanti kita di sini ganti aja jadi dashboard gitu. Oke, sudah ada soalnya kita dashboard 1 gitu ya. Oke, nah data ini kita akan kosongkan. Kita akan kosongkan seperti ini, oke ya. Nah, untuk data ini nanti kita isi dengan grafik-grafiknya ya. Jadi misalkan di sini kita masukkan, tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl V, pindah lagi, kita kopikan ya di sini. Oke. Nah, misalkan biar cantik. Oke, jangan terlalu ini ya. Kita ada buang aja. Ini juga kita buang aja ya. Nah, nah, selanjutnya kita copy misalkan pengen total penjualannya gitu ya. Atau ini kita turunkan dulu ya. Nah, kita pengen masukkan yang per itemnya. Ini ya. Kita turunkan. Oke, ini kita buang. Kita nggak perlu karena sudah ada nomor-nomornya ya. Oke, kita delete lagi.
Oke, ini oke, tampilannya kita atur dulu ya. Nah, ini tampilan utuhnya. Oh, berarti sampai kolom K ya. Kita atur sampai kolom K. Oke. Nah, dia seperti ini untuk fullnya gitu ya. Oke, untuk belakangnya ini misalkan kita pengen ini kita ganti beri warna biar lebih eye-catching gitu ya. Nah, misalkan warnanya eh, orange gitu ya, orange gitu ya. Oke. Nah, lalu ini kita ganti warnanya menjadi hitam misalkan ya. Nah, ini kita ganti warnanya yang sedikit menyala ya. Kita pengen yang menyala-menyala. Nah, gitu ya. Ini boleh. Terus seperti ini berarti ya enaknya. Apa ya? Nggak enak, nggak enak. Ini besarannya kita pakai 85% ya. Oke, nah gitu ya. Terus kita masukkan, ini kita sejajarkan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita masukkan lagi, pindahkan lagi data ini ya. Total barang berapa nih? Ini kita ganti ya warnanya menjadi warna misalkan yang kita bebas pilih warnanya, cuma memang harus yang enak dipandang gitu ya. Nah, misalkan ini kita ganti jadi warna kuning misalkan, nah gitu ya. Tulisannya kita ganti warna putih saja. Oke, putih. Ininya kita ganti warna oke ya. Terakhir kita masukkan data pie kita. Paste lagi, terus kita pilih, kita lebarkan ya. Atau ini ya. Gitu ya. Kayaknya ini kita kasih lebar. Kita kasih lebar. Gitu ya. Nah, lebih seperti ini. Ini kita kasih warna lagi. Apa ya? Lupa ya. Kita kasih warna ungu. Seperti ini ya. Atau kita kasih warna hijau. Warna ungu kali ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi deh dashboard kita ya. Oke, jadi nah
Nanti kalau misalkan data-data ini kita rubah, maka nanti kita hanya memainkan di data pivot kita ya. Jadi nanti data ini tinggal kita klik di sini ya, terus kita klik kanan, tinggal refresh gitu ya. Oke deh, jadi nanti dia akan berubah sendiri, maka otomatis grafiknya pun akan ikut berubah gitu ya. Oke, baik. Sekian untuk materi pembuatan dashboard dan pivot table-nya ya. Oke, see you guys.